Pemirsa, kabar duka yang datang begitu tiba-tiba membuat dunia Fafa Nur Azila seakan runtuh. Istri almarhum Praka Farizal Ramadan ini masih syok berat setelah mendengar kabar suaminya yang gugur akibat serangan di Lebanon. Suasana rumah duka di Barak C, Kompleks Asrama Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti Kecamatan Juli Biren, Aceh diselimuti duka. Tenda dan kursi telah disiapkan bagi kerabat, tetangga, dan tamu yang datang untuk mendoakan almarhum. Menurut tetangga, istri Praka Farizal masih setengah sadar dan sulit diajak berinteraksi setelah mendengar kabar duka tentang suaminya. Praka Farizal Ramadan adalah seorang prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan. Ia gugur dampak serangan pasukan Zionis Israel pada Minggu 29 Maret lalu. Insiden ini terjadi saat pasukan penjaga perdamaian berada di posisi mereka di wilayah konflik. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti keluarga Sertu Ikhwan di Magelang, Jawa Tengah. Istri Sertu Ikhwan, Hanadita Anjani, mengungkapkan sang suami sempat mengirimkan pesan panjang pada malam sebelum kejadian. Pesan tersebut berisi ucapan terima kasih yang mendalam karena telah menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak pertama mereka yang lahir pada Agustus 2025 lalu. Kepulangan Sertu Ikhwan sangat dinantikan mengingat masa penugasannya selama 1 tahun di Lebanon akan segera berakhir pada bulan Mei mendatang. Patroli ke tempat yang kemarin setelah kejadian itu saya pikir di cancel, ternyata enggak. Kalau firasat itu enggak, karena saya berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin malam sebelum ini sempat ngirim pesan panjang, ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Sosok almarhum suami seperti apa, Pak? Sangat baik, beliau sangat baik, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau, dia orang baik. Pemirsa, 3 prajurit TNI gugur saat bertugas sebagai pasukan perdamaian United Nations Interim Force atau UNIFIL di Lebanon Selatan. Langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan PBB terkait dengan serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia. Pak Cepi, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Pak Cepi. Meski PBB sempat menyebutkan IDF pasukan militer Israel sebagai pelakunya, tetapi perkembangan terbaru juru bicara UNIFIL mengatakan ini adalah 2 kejadian terpisah di Lebanon Selatan yang total menewaskan 3 prajurit TNI kita. Dan PBB sedang menginvestigasi 2 serangan ini. Pak Cepi, dalam serangan seperti ini biasanya apa saja petunjuk yang dikumpulkan untuk mengetahui pelaku pasti serangan? Ya, yang pertama memang kita berduka ya dengan kejadian ini. Dan sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengekspos dulu bahwa performance pasukan Indonesia di Peacekeeping Force di bawah bendera PBB itu punya sejarah panjang ya, puluhan tahun. Bahkan pada tahun 73 itu Jenderal Rais Abin memimpin United Nations Emergency Force di Timur Tengah ketika itu, dan perannya sangat luar biasa. Sehingga dengan kejadian seperti ini sangat menyedihkan ya. Kita harus menelusuri siapa yang bertanggung jawab. Karena pasukan kita itu statusnya peacekeeping ya, menjaga perdamaian, dan dia bertugas tidak sebagai kombatan, dan kalau sampai dia menjadi korban, ini harus ada pertanggungjawaban, dan PBB harus menelusuri, harus menyelidiki, harus menginvestigasi kenapa ini sampai terjadi. Dalam pengertian tugas-tugas sebagai peacekeeping itu adalah tugas yang constabulary, tugas yang pengawasan, kepolisian, military police. Jadi sama sekali bukan kombatan. Nah, masalahnya adalah eskalasi perang yang meningkat itu harusnya ada yang monitor, ada yang mengawasi.
di mana eskalasi itu membahayakan pasukan-pasukan peacekeeping force di bawah United Nations Organization, itu sudah harus ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan. Dan ini terlihat sekali bahwa ini bablas ya. Jadi saya pikir ini tidak termonitor eskalasi dari dinamika perang di Timur Tengah yang mengakibatkan korban prajurit-prajurit kita ya. Dan saya pikir pemerintah harus segera bertindak tegas dalam hal ini dan menuntut atau menelusuri siapa yang bertanggung jawab di dalam pengorganisasian United Nations Peacekeeping Force di Lebanon, karena tiga prajurit kita itu bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Pasti ada yang bertanggung jawab. Apakah itu di lapangan, apakah itu di tugas-tugas staf administrasi. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Karena tugas-tugas ini bukan tugas kombatan, bukan tugas tempur, bukan tugas perang dalam pengertian yang sebenarnya. Dia tugas pengawasan, peacekeeping. Nah, dia berada di sebuah situasi dan kondisi yang tidak stabil pasti, karena namanya kan menjaga perdamaian, menjaga gencatan senjata biasanya. Nah, kalau eskalasi itu berkembang dan kemudian membahayakan pasukan peacekeeping force di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu sekali lagi harus sudah diambil tindakan-tindakan preventif agar tidak terjadi korban yang sia-sia, korban yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Baik, Pak Cepi, kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi eskalasi tensi antara militer Israel dengan Hizbullah ya di Lebanon. Kemudian tadi Pak Cepi juga mengatakan bahwa anggota prajurit TNI kita itu sebetulnya peacekeeper, mereka bukan kombatan. Jadi menurut analisa Anda, kenapa seseorang atau prajurit kita yang sebetulnya bukan kombatan, tapi mereka menjadi target serangan? Apa analisa Anda, Pak? Ya, ini menyangkut manajemen ya, menyangkut pengelolaan penggunaan kekuatan peacekeeping force Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timur Tengah. Ya, ini semata-mata persoalan pengelolaan, persoalan manajemen. Manajemen itu dalam pengertian bahwa pasukan-pasukan yang bertugas sebagai peacekeeping di daerah yang bergejolak, di daerah konflik, dia harus di bawah pengawasan yang ketat. Peacekeeping force sebagai sebuah pasukan penjaga keamanan, dia harusnya dilindungi oleh pasukan kombatan. Dalam pengertian, sekali lagi kalau diangkat kepada tugas-tugas staf, itu harus ada yang memonitor tentang eskalasi keadaan, tentang eskalasi dinamika perkembangan konflik di tempat mereka bertugas. Kenapa? Karena PBB bertanggung jawab terhadap keselamatan peacekeeping force ini dari manapun negaranya. Tapi yang jelas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekali lagi kita punya credibility yang cukup tinggi sebagai peacekeeping force Perserikatan Bangsa-Bangsa puluhan tahun. Dan kita adalah pasukan-pasukan yang sangat terpercaya karena kita juga mempersiapkan pasukan-pasukan yang akan ditugaskan sebagai peacekeeping force dalam sebuah training center yang khusus, yang sangat serius, yang sangat standar internasional. Nah, sayang kalau pasukan-pasukan yang dikumpulkan dari berbagai macam negara yang mempunyai standar, yang internationally standard sebagai peacekeeping force itu kemudian sia-sia, meninggal sia-sia. Kenapa? Karena sekali lagi manajemen secara keseluruhan dalam mengatur pasukan perdamaian PBB di kancah yang tengah bergolak konflik itu harus ada pengawasan, dan saya yakin institusinya ada. Nah, sekarang kita mempertanyakan sampai di mana pengawasan itu berjalan dan sampai di mana tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah eskalasi perang di daerah konflik itu meningkat dalam 2-3 bulan terakhir ini, dan itu terlihat sekali. Nah, apabila terjadi kelengahan dalam pengawasan pengelolaan peacekeeping force di medan konflik itu lalai, maka kita akan menyaksikan hal yang seperti ini, korban yang sia-sia. Oke, berarti kan sekarang patut diduga juga Pak Cepi bahwa ada kelalaian, ada manajemen yang kurang baik ya. Makanya akhirnya pasukan Unifil dari TNI kita bisa menjadi korban. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab PBB, apa yang bisa kita tuntut kepada PBB, Pak? Ya, minimal kita menuntut
pertanggungjawaban. Kalau ditanyakan pasti akan ada kelalaian ya dalam hal ini, karena peacekeeping force itu memiliki standar operating procedures yang sangat established, yang sangat mapan, ya, bahwa tugas-tugasnya adalah A, B, C, D. Dan tugas-tugas ini dikelola oleh satu institusi yang ditunjuk oleh PBB, apapun namanya, yang kemudian membentuk organisasi-organisasi seperti misalnya ditunjuk seorang komandan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Dan itu ada jenjang administrasi pertanggungjawaban. Dan itu harus kita pertanyakan, kita harus menuntut pertanggungjawaban ini. Karena ini menyangkut nyawa dari prajurit kita, ya, nyawa dari prajurit kita yang tidak mudah untuk memproduksi atau melahirkan seorang prajurit yang mempunyai kemampuan sebagai peacekeeping force unit di bawah bendera United Nations Organization. Pak CP, untuk mencegah jatuhnya korban lainnya, apakah kita harus sampai menuntut menarik mundur pasukan kita atau langkah preventif apa sebetulnya yang bisa dilakukan, Pak? Ya, yang pertama kita menuntut pertanggungjawaban. Yang kedua, kita harus introspeksi kembali. Kita review ya, kita mengkaji ulang bagaimana tugas-tugas kita ke depan apabila mendapatkan penugasan dari PBB sebagai peacekeeping force. Kita harus mereview kembali, kita harus mempelajari ulang apakah saja yang menjadi tugas-tugas yang menjadi beban seorang pasukan peacekeeping yang akan ditugaskan, terutama sekali di tengah area konflik seperti di Timur Tengah seperti ini. Dalam hal ini kita juga harus melihat dan harus memberikan masukan juga bahwa eskalasi perang yang meningkat itu akan mempengaruhi tugas pokok dari peacekeeping force. Kita tidak bisa membiarkan begitu aja sementara perangnya meningkat. Bagaimana Israel kemudian meningkatkan serangan-serangan ke Houthi di daerah Libanon, padahal di Libanon itu ada pasukan peacekeeping force. Dan itu kan harus dimonitor semuanya, harus dimonitor. Daerah rawan itu harus close continuous monitoring, tidak bisa dilepas begitu saja. Apalagi ada pasukan yang di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang bertugas menjaga keamanan, peacekeeping. Dan ini saya pikir harus ada tindakan segera, mereview kembali, mengkaji ulang kembali tugas-tugas pokok apa yang kita harus laksanakan dan apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan preventif. Pak Cepi, dari PBB sudah menyatakan bahwa serangan terhadap peacekeeper kita, pasukan UNIFIL ini adalah kejahatan perang yang luar biasa. Dan saat ini dugaan kuat mengarah ke militer Zionis IDF karena seiring meningkatnya tensi serangan Zionis ke Libanon. Apakah kali ini kita bisa berekspektasi kalau PBB akan menerapkan sanksi berat jika memang betul Israel adalah pelakunya? Jelas ya di permukaan dalam pemberitaan ini itu war crime ya, itu kejahatan perang jelas. Jadi kita tidak harus menunggu PBB mengambil tindakan. PBB itu harus mengambil tindakan, tidak bisa tidak. Ini pelanggaran, ini kriminal, ya, war crime ini kejahatan perang yang sadis ya, yang sewenang-wenang ya. Banyak referensinya ada di Konvensi Jenewa, ada di aturan-aturan tentang peacekeeping force dan sebagainya. Dan kita harus mengutuk ini, kita harus menuntut pertanggungjawab dan kita harus mereview, kita harus mengkaji ulang tugas-tugas ke depan tuh jangan sampai ada korban-korban sia-sia seperti ini. Ini sangat menyedihkan ini. Oke, apakah kita bisa berekspektasi Pak akan ada sanksi konkret yang diterapkan kepada pelakunya? Ini bukan soal ekspektasi, kita harus menuntut dan memonitor. Ini harus ada tindakan, nggak bisa. Kalau tidak ada tindakan positif dari kejadian ini, saya pikir kita nggak usah join lagi. Ngapain kita ngirim anak-anak kita yang terlatih, yang kita siapkan betul untuk tugas-tugas suci, menjadi mati konyol nggak keruanan di medan perang. Ini nggak benar, nggak bisa. Kita tidak ekspektasi, tapi kita menuntut itu dilakukan. Ya. Sebetulnya sudah banyak tuntutan Pak, tapi kalau berkaca pada pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Zionis Israel sebelumnya dan tidak mendapatkan sanksi juga, makanya kali ini kita sangat berharap bahwa betul-betul akan ada sanksi konkret. Tapi kalau dilihat dari eskalasinya Pak, apakah PBB betul-betul akan menerapkan sanksi yang berat kepada Israel? Ya, PBB ini kan sudah banyak diragukan banyak orang ya tentang netralitasnya ya, tentang ketegasannya. Untuk kasus ini kita belum tahu bagaimana.
Tetapi sekali lagi kita harus mengkaji ulang, kita harus mengikuti perkembangan, dan apabila tidak ada tindakan-tindakan konkret yang merupakan tindakan yang tegas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pelanggaran ini, saya pikir kita tidak usah join lagi. Itu adalah satu alasan bahwa kita tidak bisa bergabung dengan peacekeeping force yang konyol, yang tidak ada penegakan hukum dan aturan yang berlaku. Kalau tidak dilakukan penyelidikan, kalau tidak dilakukan investigasi, kalau tidak dilakukan tindakan law enforcement dalam war crime ini, itu adalah sangat menyimpang dari hak asasi manusia. Kita seyogianya apabila memang seperti itu, kita lebih baik tidak usah mengirim peacekeeping force, walaupun Baik, itu di kami bawah bendera United Nations Organization. Karena Ya. apa? Karena banyak prosedur yang dilanggar, banyak masalah-masalah yang tidak melindungi keselamatan tugas-petugas yang berada di lapangan. Baik. Pak Cepi Hakim, terima kasih atas waktu dan analisa Anda di program Metro hari ini. Terima kasih Pak Cepi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.